الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من الشرور والخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفار الذنوب والستار العيوب وقابل التوبة ممن يتوب. فسبحانه من كريم تواب يحب من عباده كل متطهر أواب. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله سيد المستغفرين والتائبين وخاتم الأنبياء والمرسلين. وصلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita berupa iman, Islam, kesehatan dan yang lainnya. Serta bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala dosa, atas segala kesalahan yang sering kita lakukan di setiap harinya. Sidang Jumat yang berbahagia, terlanjur basah adalah salah satu ungkapan dari berbagai macam ungkapan yang seringkali dijadikan sebagai senjata dalam tanda kutip bagi mereka yang telah bergelimang dosa. Senjata ini mereka gunakan untuk menguatkan hujjah atau alasan bahwa diri mereka sudah tak pantas lagi kembali kepadanya, merasa telah melakukan berbagai macam maksiat sehingga beranggapan bahwa Allah tak akan mengampuninya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ini adalah pemahaman yang harus diluruskan. Karena sebanyak apapun maksiat yang pernah kita lakukan, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, itu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita memang benar-benar kembali kepadanya, jika kita bertaubat nasuha. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala berikut yang mengajak para pelaku dosa, yang mengajak kepada para maksiat untuk tidak berputus asa dari rahmat dan kasih sayangnya Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku, alladzina asyrafu ala anfusihim, yaitu mereka yang telah melampaui batas, yaitu mereka yang telah bergelimang dosa, yang seringkali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya
Dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa pula di antara kita yang tidak memiliki masa lalu kelam? Semua kita, saya dan Anda sekalian, pasti pernah melalui lika-liku kehidupan yang sangat memilukan. Dari masalah-masalah pribadi yang tak karuan, sampai ke percintaan, pertemanan, pekerjaan, dan yang lainnya. Pasti ada di antaranya masa-masa kelam yang bersemayam. Sekali lagi, siapa pula di antara kita yang tidak memiliki masa lalu kelam? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un." Semua anak Adam, semua manusia, pasti mereka pernah melakukan yang namanya dosa. Pasti mereka semua pernah melakukan yang namanya kesalahan. Akan tetapi, di sana ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Ada orang-orang yang terbaik meskipun dia pernah bergelimang dosa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia yang senang bertaubat, dia yang selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya atas kesalahan yang telah berlalu. Hadis riwayat At-Tirmizi dinyatakan hasan oleh Syekhul Albani. Inilah sebuah hadis, sebuah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia pasti memiliki masa lalu yang kelam, bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Akan tetapi jemaah sekalian yang kami hormati, setelah kita mendengar ayat dan hadis di atas, setelah kita mengetahui bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas, sungguh sangat luar biasa, dan tabiat manusia memang sering berbuat dosa, lantas bukan berarti kita menyepelekan. Bukan berarti pula kita bebas melakukan maksiat dan dosa dengan alasan bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan sampai kita seperti itu. Kita juga harus ingat dengan ngerinya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panasnya api yang membara dalam neraka, dan dahsyatnya siksa di akhirat sana, di mana api melahap tulang belulang manusia hingga habis, lalu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dihancurkan kembali dengan sangat sadis, dan begitu seterusnya di dalam neraka. Kepala hancur, otak meluap disebabkan panasnya sandal dari api neraka yang dipakai, dan buruknya ini adalah siksaan yang paling ringan di neraka. Dari Nu'man radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah." Siksaan yang paling ringan kelak yang akan diterima oleh penghuni neraka di kiamat nanti adalah la rajulun tud'u fi akhmasi qadamaihi jamzatun yagli minha dimahu. Seseorang yang dipakaikan sebuah sandal pada kakinya, lalu dia kepanasan hingga panas itu mendidih di otaknya, melupas dan hancur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika yang demikian adalah siksaan paling ringan di neraka, lantas bagaimana dengan siksaan yang standar, bahkan sampai yang paling berat? La haula wala quwwata illa billah. Demi Allah, kita tak akan pernah sanggup untuk membayangkannya. Demi Allah, tak ada satupun dari kita yang mampu untuk menahan siksaannya. Jamaah rahimakumullah. Demikianlah sedikit cuplikan dari ngerinya siksaan di dalam neraka. Setelah kita mengetahuinya, maka ada PR besar yang harus kita selesaikan. Apakah itu? Yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha memperbaiki diri, memanfaatkan
waktu yang tersisa ini. Jangan mau kita terjebak dengan masa lalu yang kelam sehingga membuat kita tak berhasrat untuk meraih ampunannya. Jangan mau kita terperangkap dengan masa lalu yang kelam sehingga membuat kita malas untuk beribadah kepadanya. Jangan mau kita terkurung dengan masa lalu yang kelam sehingga membuat kita beranggapan bahwa tak ada lagi jalan pulang. Jadikanlah masa lalu tersebut sebagai batu pijakan yang akan membawa kita pada kesuksesan. Jadikanlah masa lalu tersebut sebagai pemicu bagi diri kita agar bisa menjadi lebih baik daripada yang dulu. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu dilihat pada akhirnya. Sesungguhnya seseorang itu dilihat pada akhir hidupnya, bukan pada masa lalunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat yang kami muliakan. Telah kita ketahui bersama bahwa orang yang bertaubat dan berusaha untuk memperbaiki dirinya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia besar darinya yang sangat dibutuhkan oleh setiap hamba. Selain itu, tahukah kita bahwa orang yang bertaubat, orang yang benar-benar ingin membersihkan dirinya dari perbuatan dosa dan berusaha untuk kembali pada masa lalu, tidak berusaha untuk kembali pada masa lalunya, memperbaikinya agar bisa lebih baik dari masa lalunya, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah mencintai pula orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka apalagi yang dikhawatirkan dalam kehidupannya? Bukankah Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan mencukupinya, dan Allah yang akan memberikan kenyamanan hidup untuknya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis qudsinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Apabila aku, kata Allah, sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjaga pendengarannya dari apa yang dia dengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjaga penglihatannya dari penglihatan yang dia lihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku, kata Allah, akan menjaga tangannya dari apa yang dia kerjakan. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan nanti aku juga akan menjaga kakinya mengarahkan kemana dia melangkah. Wa in sa'alani la u'tiyannahu, jika dia meminta kepadaku, jika dia berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Wala in ista'adani la u'idhannahu, jika dia meminta pertolongan kepadaku, niscaya aku akan menolongnya, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang akan didapatkan bagi seorang hamba yang dicintai oleh Allah, dan di antara cara agar kita dicintai olehnya, yaitu dengan bertaubat kepada Allah, benar-benar berusaha untuk meninggalkan perbuatan buruk yang pernah kita lakukan dan tidak mengulanginya, serta menjalankan amalan-amalan wajib dan diiringi dengan yang sunnah. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil wara ar-rasulul mujtaba wan nabiyul mustafa al habibul murtada kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala
فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين اللهم وافق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم نج إخواننا المؤمنين المستضعفين في سوريا وكذلك في فلسطين ولا سيما في إندونيسيا وفي كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة